Halo semua, balik lagi di channel Bintang Jatuh. Di sini kalian akan diceritakan alur sebuah film. Film kali ini berjudul Evil Dead Rise. Film ini dimulai dengan scene seorang gadis cantik yang tengah duduk di pinggir danau. Namanya Celine. Dia sedang membaca sebuah novel saat dikejutkan oleh sebuah drone yang terbang sangat dekat dengan kepalanya. Dia nampak kesal saat tahu itu adalah ulah Caleb, pacar sepupunya Jessica. Menurutnya Caleb adalah cowok brengsek dan sombong. Tak lama kemudian dia meninggalkan Caleb dan pergi menuju villa. Dia ingin melihat kondisi Jessica yang sedang istirahat karena kurang enak badan. Sampai di sana dia melihat Jessica tengah tertidur. Tak ingin mengganggu, dia melanjutkan kembali bacaan novelnya. Tapi saat sedang membaca dia mendengar Jessica bergumam, mungkin mengigau pikirnya. Tak lama kemudian dia terkejut mendapati Jessica mengucapkan apa yang tertulis di buku yang dia baca. Celine merasa heran dan tiba-tiba Jessica terbangun dan langsung terjatuh ke samping tempat tidur. Celine yang melihat itu langsung menghampirinya. Dia mendapati Jessica sedang muntah-muntah, kemudian tidak sadarkan diri. Celine yang panik mencoba mendekatkan telinganya ke dada Jessica untuk memeriksa jantungnya. Jessica kemudian bangun tanpa diketahui Celine dan langsung mencekik lehernya. Satu tangannya lagi menjambak rambut Celine hingga terkelupas dari kulit kepalanya. Celine menjerit kesakitan dan ketakutan. Sementara itu Caleb sedang menikmati pemandangan di pinggir danau. Dia terkejut saat melihat kondisi Celine yang berdarah-darah. Tak lama kemudian Jessica datang dan langsung mengambil drone milik Caleb dan mendekatkan ke wajahnya. Dengan senyum sinis dia menatap Caleb dan membiarkan baling-baling drone menyambar wajahnya. Jessica terlempar ke dalam danau dan bersimbah darah. Caleb refleks melompat untuk menolong, tapi yang terjadi Jessica malah menarik Caleb hingga tenggelam. Celine panik dan menjerit. Tak lama kemudian sesuatu terbang keluar dari dalam danau, dan ternyata itu adalah potongan kepala Caleb yang sudah lepas dari tubuhnya. Celine menjerit ketakutan. Tiba-tiba Jessica melayang keluar dari danau. Satu hari sebelumnya, wanita ini bernama Beth sedang merasa kacau karena mendapati dirinya sedang hamil. Tanpa pikir panjang dia langsung meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke rumah kakaknya. Beth sampai di apartemen kakaknya saat hujan deras di tengah malam. Itu adalah bangunan apartemen yang sudah tua. Kakak Beth bernama Ellie. Dia adalah seorang tukang pembuat tato. Dia memiliki 3 orang anak. Bridget si nasionalis, Danny si pecinta musik, dan Casey si paling kecil yang percaya dengan hal gaib. Hubungan kakak beradik ini sangat dekat dan tentu saja mereka juga saling menyayangi. Ellie membuka pintu tapi tidak menemukan siapapun yang membunyikan bel. Tiba-tiba Beth muncul dari belakang dan mengagetkannya. Ellie tidak percaya adiknya berdiri di hadapannya. Mereka berpelukan sejenak hingga akhirnya masuk ke rumah. Awalnya mereka asik bercerita, tapi ketika Beth bertanya tentang ayah keponakannya semua terlihat murung. Ellie kemudian menyuruh anak-anaknya pergi membeli pizza dan dia pun menceritakan bahwa suaminya Jay telah pergi karena tidak sepaham dalam pola mengasuh anak. Danny dan saudarinya sudah di basement saat Ellie masih bercerita dengan Beth. Tiba-tiba mereka merasakan gempa yang cukup kuat. Ellie dan Beth bersimpuh di lantai apartemen, sedangkan Danny dan saudarinya harus berlari mencari tempat berlindung hingga tak lama setelah itu gempa berhenti, tapi sayang pizza yang mereka bawa telah hancur karena terjatuh. Di sudut lain Danny tidak sengaja melihat lubang yang terjadi akibat gempa. Dia mencoba untuk masuk ke dalamnya. Bridget mencoba melarangnya tapi rasa penasaran membuatnya nekat masuk ke dalam lubang tersebut. Di dalam ternyata ada sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku-buku tua. Danny mendapatkan sebuah bungkusan yang berisi buku dengan bentuk yang sangat aneh. Selain itu dia juga mendapatkan piringan hitam yang langsung dimasukkan ke dalam tasnya. Danny sedikit takut dengan tempat itu. Dia buru-buru keluar dan secepatnya pulang. Ellie dan Beth cemas menunggu mereka kembali. Untungnya tidak terjadi apa-apa dengan mereka. Danny dan Bridget langsung ke kamar untuk mencari tahu apa yang baru saja mereka temukan. Danny membuka bungkusan tersebut. Di dalamnya ada sebuah buku yang tampak sudah sangat usang. Di bagian depannya terdapat seperti tulang belulang yang runcing. Danny mencoba membuka buku tersebut tapi tidak bisa, yang ada tangannya malah tertusuk tulang runcing tersebut dan berdarah. Danny refleks mengangkat tangannya. Dia tidak tahu beberapa tetes darahnya jatuh di atas buku usang dan tiba-tiba darah tersebut seperti dihisap oleh buku dan secara ajaib tulang belulang tadi mulai lepas satu persatu hingga buku kuno tersebut terbuka dengan sendirinya. Danny dan Bridget tidak menyadari hal tersebut. Danny membolak-balik halaman buku tersebut. Dia menatapnya dengan mata terbelalak, sedangkan Bridget merasa ngeri melihat gambar-gambar yang ada di dalamnya.
Saking takutnya dia menyuruh Danny memulangkan buku tersebut pada tempatnya. Selepas Bridget pergi, bukannya takut tapi malah semakin penasaran dengan isi buku tersebut. Sementara itu Beth dan Casey sedang bersiap untuk mandi tapi tiba-tiba Beth merasakan perutnya sedikit sakit. Casey yang merasa kasihan langsung memeluk Beth sambil membisikkan, "Aku juga benci saat perutku sakit." Danny yang masih sibuk dengan apa yang ditemukannya, dia mencoba memasang piring hitam yang ditemukannya. Dia penasaran apa isi piringan tersebut. Pada awalnya tidak terdengar suara apapun hingga beberapa saat kemudian dia mendengar rekaman suara-suara, tapi dalam bahasa yang sulit dia pahami. Kemudian dia mulai mendengar seseorang pendeta berbicara tentang pembukaan artefak kuno yang ditemukan oleh misionaris mereka di luar negeri. Selain itu juga sebuah kitab kematian yang pengikatnya menggunakan daging manusia yang diawetkan. Seketika orang-orang dalam rekaman menjadi riuh dan heboh, bahkan tinta lukisan dalam buku tersebut menggunakan darah. Terdengar salah seorang dalam rekaman berteriak, "Itu sesat. Hancurkan," sahut yang lainnya. Sementara itu pendeta tersebut terus bersikukuh ingin menerjemahkan seluruh isi kitab kematian tersebut dengan alasan untuk kebaikan manusia. Danny tampak cemas dan ketakutan tapi juga penasaran hingga dia memutar piringan hitam yang kedua. Dari sana dia mendengar pengakuan sang pendeta. Dia dan beberapa temannya diam-diam menerjemahkan kitab kematian tersebut. Tulisan di dalamnya merupakan ritual dan mantra kuno yang bacaannya memungkinkan kontak dengan kekuatan mistis atau gaib. Sementara itu Ellie sedang membawa pakaian kotor ke Binatu. Dia turun dengan menggunakan lift. Danny terus mendengarkan rekaman tersebut yang menceritakan kejadian 100 tahun yang lalu. Seorang pastor membacakan isi kitab tersebut dengan suara yang lantang lalu tiba-tiba terdengar suara yang tidak dipahami Danny. Dia sangat takut dan piringan hitam tersebut juga tidak bisa dimatikan. Dari rekaman terus mengeluarkan suara-suara aneh, dan buku kuno yang tadi dibuka lembarannya bergerak dengan sendirinya dan cepat. Danny panik dan takut tapi tidak tahu harus berbuat apa. Tepat saat Ellie sampai di lantai bawah saat dia membuka pintu lift sesuatu yang bergerak secepat angin menghantam tubuhnya. Tubuh Ellie terlempar ke dalam lift dan lift bergerak dengan sangat cepat kemudian berhenti tepat saat buku kuno berhenti bergerak. Di dalamnya ada gambar tubuh seorang wanita yang terbaring sama seperti tubuh Ellie yang jatuh pingsan di dalam lift. Tak lama kemudian dia terbangun dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia berteriak meminta pertolongan. Dia mencoba membuka pintu lift tapi tak bisa terbuka sama sekali. Tiba-tiba Ellie merasa ada sesuatu yang mendorongnya. Dia juga mendengar suara-suara aneh yang membuat telinganya sakit hingga akhirnya Ellie berteriak dan menyuruh suara-suara tersebut diam. Seketika suasana menjadi hening dan saat dia menoleh ke belakang sesuatu menamparkan wajahnya. Dari langit-langit turun sebuah tali yang kemudian melilit ke leher Ellie. Begitupun kedua tangannya. Ellie ketakutan tapi tidak bisa berbuat banyak. Bahkan kakinya pun dililit oleh kabel sehingga membuatnya tergantung dan hampir kehabisan nafas. Ellie menjerit sekuat tenaganya dan tiba-tiba listrik di gedung tersebut padam. Rekaman Danny berhenti. Dengan wajah penuh ketakutan dia langsung menutup kitab kematian yang tadi bergerak dengan sendirinya. Mereka semua panik karena tiba-tiba listrik padam. Bridget mengintip dari jendela ternyata yang padam cuma listrik gedung apartemen mereka. Dari ujung lorong mereka melihat Ellie yang berjalan dalam remangnya gelap dan sedikit pincang. Ellie langsung menuju dapur dan menghidupkan kompor. Beth dan keponakannya merasa aneh melihat tingkah Ellie yang memecahkan telur dengan berantakan. Dia mencoba memanggil tapi Ellie bahkan tak menoleh padanya. Ellie hanya berkata tolong jangan biarkan dia mengambil anak-anak kemudian Ellie tersenyum sinis dan tertawa riang. Bridget, Danny dan Casey merasa takut melihat gelagat ibu mereka. Beth dan keponakannya ketakutan melihat tingkah Ellie. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Ellie. Tiba-tiba Ellie merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya. Dia jatuh ke lantai merangkak menuju Beth dan memuntahkan cairan yang sangat banyak. Anak-anaknya ketakutan kemudian Ellie jatuh pingsan. Beth mencoba membawa Ellie tapi lift sedang rusak dan tangga juga hancur jadi mereka benar-benar terjebak di gedung tersebut. Beth menceritakan apa yang terjadi pada tetangga mereka padahal 1 jam sebelumnya dia baik-baik saja kemudian mengacau seperti orang kerasukan dan meninggal. Tetangganya merasa aneh saat melihat wajah Ellie. Wajah seperti sehabis dipukuli lirihnya. Tak lama kemudian tetangga Ellie pergi untuk mencari jalan keluar dan tangga darurat sementara itu Beth sedang berkeluh kesah di samping jasad Ellie. Dia bingung harus bagaimana. Tiba-tiba Beth dikagetkan oleh suara Ellie yang ternyata berasal dari HP-nya dan saat dia berpaling, mata Ellie berkedip dan dia langsung terbangun duduk di depan Beth. Beth terkejut begitupun dengan anak-anak Ellie. Beth dan Danny membawa Ellie ke bathtub karena merasa tubuh Ellie sangat panas. Ellie meronta saat tubuhnya terkena air.
Beth dan Danny mencoba menahannya tapi yang terjadi malah membuat Beth terkejut. Ellie meloncat dan menempel ke dinding. Beth dan keponakannya ketakutan menutup telinga saat Ellie mulai menjerit melengking seperti kuntilanak. Tak lama setelah itu Ellie diam dan menjatuhkan dirinya ke dalam batap kemudian muncul lagi dengan senyum menakutkan. Dia merangkak keluar kemudian berusaha menyerang Beth dengan pisau. Bridget yang melihat kejadian tersebut berteriak meminta Ellie untuk berhenti. Dia merasa takut tapi juga sedih ibunya berubah menjadi menakutkan. Ellie menoleh pada Bridget. Dengan senyum yang menakutkan dia langsung melompat ke tubuh Bridget dan mencekiknya. Tubuh Ellie yang sudah dikuasai oleh iblis jahat melukai wajah Bridget. Dia ingin Bridget bergabung dengan dirinya. Danny datang membantu Bridget. Dia memukul tubuh Ellie dengan kursi. Mendengar adanya keributan, tetangganya masuk diam-diam ke rumah Ellie untuk melihat apa yang terjadi dan yang ada di depannya membuatnya terkejut setengah mati. Ellie yang dia pikir telah meninggal sekarang berdiri di hadapannya. Ellie tampak menyeringai seperti binatang buas. Dia berlari dan menyerang tetangganya dengan buas hingga salah satu matanya copot kemudian jatuh dan tak sadarkan diri. Melihat keributan yang terjadi di luar Beth dengan cepat menutup pintu agar Ellie tidak bisa masuk. Dia dan keponakannya sangat ketakutan. Semua terjadi begitu cepat. Di luar Ellie menghabisi setiap orang yang ditemuinya. Dia benar-benar telah berubah menjadi monster. Dia ingin anak-anaknya ikut dengannya dan terus memaksa untuk masuk ke apartemen mereka. Seorang tetangga bahkan mencoba menembak Ellie tapi tidak bisa membuatnya musnah. Beth yang menyaksikan itu mencoba meminta pertolongan tapi apa daya, hujan sedang turun dengan deras dan mereka terjebak di lantai yang cukup tinggi dengan lift dan tangga yang rusak. Bridget menghampiri Danny. Dia menyalahkan Danny atas semua yang terjadi. Dia sangat yakin ibu mereka menjadi seperti salah satu dalam buku bergambar yang diambil Danny. Danny merasa bersalah tapi Bridget terus menyerangnya hingga keduanya hampir bertengkar. Untung ada Beth yang memisahkan mereka. Danny akhirnya membawa Beth ke kamarnya memberitahu apa yang tadi dia temukan sesaat setelah gempa terjadi. Beth melihat kitab kematian yang ditemukan Danny sementara itu Bridget mencoba mengobati luka di pipinya. Cassie memandanginya dengan takut-takut. Bridget berjalan menuju dapur tiba-tiba luka di wajahnya semakin melebar. Beth membuka halaman demi halaman kitab kematian. Dia merasa ngeri melihat gambar-gambar di buku tersebut dan beberapa sangat mirip dengan yang terjadi pada Ellie. Cassie menuju pintu saat mendengar Ellie bernyanyi. Itu lagu yang sering Ellie nyanyikan untuknya. Di depan pintu Ellie mencoba merayu Cassie agar membukakan pintu untuknya. Sementara itu Bridget semakin ketakutan karena lukanya semakin melebar dan bahkan darah mulai mengalir dari hidungnya dan lagi-lagi kitab kematian bergerak dengan sendirinya. Beth terkejut dan merasakan sesuatu yang tidak baik akan terjadi dan tiba-tiba kitab kematian berhenti pada halaman yang gambarnya terlihat menjijikan. Hal yang sama terjadi pada Bridget, darah mulai keluar dari hidung, mata dan mulutnya. Saking takutnya dia bahkan tidak mampu bersuara, dia bahkan muntah belatung yang sangat banyak dan menjijikan. Cassie hampir saja membuka pintu saat Beth dan Danny datang. Beth langsung berlari menahan dan menutup pintu dengan sekuat tenaganya. Ellie tampak marah dari balik pintu. Beth sedih melihat keadaan Ellie, sedangkan Danny merasa bersalah. Dia percaya semua ini terjadi karena dia membawa kitab kematian dan piringan hitam itu. Cassie mencoba menghiburnya bahwa semua akan baik-baik saja. Tak lama kemudian mereka mendengar Bridget menjerit dari dapur. Beth berjalan perlahan ke sana dan mendapati Bridget sedang nongkrong di atas kitchen set. Saat Bridget menoleh dia tengah mengunyah dan menggigit gelas. Matanya memerah dengan kondisi wajah penuh dengan darah. Beth mencoba menanyai keadaan Bridget, tapi dia malah mencoba menyerang Beth, bahkan melukai kaki Beth dengan benda tajam. Untung saja Beth bisa meraih sesuatu yang bisa dijadikan senjata untuk memukul balik Bridget hingga tumbang. Tapi saat dia tersadar orang pertama yang dilihatnya adalah Danny dan secepat itu juga dia mencoba menyerang dan mengejar Danny yang lari ke kamarnya. Sampai di kamar Bridget melihat Cassie dan langsung ingin menyerang Cassie. Untungnya saat itu Cassie memegang tongkat yang runcing. Bridget yang berlari ke arahnya langsung tertusuk kayu runcing tersebut tepat di mulutnya. Cassie terdiam dan takut. Bridget menarik kayu tersebut dari mulutnya dan darah bercucuran dengan sangat deras hingga beberapa saat kemudian dia jatuh pingsan. Danny terpaksa membungkus dan mengikat Bridget seperti pocong untuk berjaga-jaga agar Bridget tidak menyerang mereka lagi. Kemudian Danny meminta Beth untuk mendengarkan isi piringan hitam tersebut. Mungkin ada cara untuk menghentikan semua ini di dalamnya. Beth mulai mendengarkan rekaman piring hitam tersebut. Dia mendengar seorang pendeta yang mengatakan bahwa tidak ada cara untuk memusnahkan kitab kematian tersebut. Dia juga mengatakan siapapun yang menemukan kitab tersebut tolong kubur di tempat yang dalam dengan lemari besi, agar tidak ada yang menyentuhnya.
Pendeta tersebut menceritakan bagaimana teman-temannya menjadi korban dari iblis terkutuk kitab kematian, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan mereka. Sementara itu, Ellie yang terus mencoba masuk menemukan jalan melalui lubang angin di asbes. Dia memanjat ke sana dan Bridget juga mulai bergerak-gerak, walaupun sedang dalam keadaan terikat. Danny dan Casey berjalan mengikuti suara di atas asbes rumah mereka. Danny yakin itu bukan kucing dan tanpa mereka sadari, Bridget melayang mengikuti di belakang mereka. Saat Danny hendak membuka pintu, Casey memintanya untuk berhati-hati. Danny menoleh dan terkejut Bridget tepat berada di belakang Casey. Dia berlari ke arah Casey dan menyerang Bridget dengan pisau yang dipegangnya, tapi walaupun tertusuk pisau itu tidak mempengaruhi apapun karena lawan mereka bukan lagi Bridget tapi iblis yang merasuki tubuh Bridget. Bridget menarik pisau keluar dari perutnya, dia menancapkannya di lengan Danny, dan tak lama kemudian dia memuntahkan darah ke seluruh wajah Danny. Danny hanya bisa menjerit ketakutan, sementara itu Beth mendapatkan cara untuk memusnahkan mereka yang kerasukan iblis dari rekaman tersebut. Pendeta itu harus mencincang habis tubuh orang-orang yang kerasukan untuk mengalahkan iblis jahat. Danny yang kesakitan meraih gas yang berada di dekatnya dan menyemprotkannya pada Bridget, seketika tubuh Bridget terbakar. Sementara itu Beth yang masih terus mendengarkan rekaman tidak menyadari Ellie berhasil masuk ke ruangannya. Untung saja dia melihat bayangan Ellie pada kaca sehingga dia bisa menghindar tepat sebelum Ellie menyerangnya. Beth kemudian menyerang Ellie tapi tentu saja kalah dari segi kekuatan. Dia terlempar keluar dan mendapati Casey sembunyi di bawah kursi, sementara itu Danny tengah bersimbah darah sebelum akhirnya pingsan. Tiba-tiba Beth disekap dari belakang oleh Ellie. Dia berencana menelan jiwa Beth, tapi saat dia menyadari Beth tengah hamil, iblis dalam tubuh Ellie semakin senang dan tidak sabar mengirim Beth dan calon bayinya ke neraka. Casey yang melihat Beth dalam kesulitan melempar sebuah gunting. Beth meraih gunting tersebut dan menancapkannya tepat di wajah Ellie. Beth dan Casey mengambil kesempatan tersebut untuk keluar dari apartemen, tapi saat membuka pintu dia sangat terkejut melihat banyaknya mayat berserakan di lorong. Beth mencoba membuka pintu tangga darurat tapi terkunci sampai akhirnya dia melihat senjata milik tetangganya. Saat hendak menembak kunci pintu, tiba-tiba Ellie datang hendak menyerang Beth. Refleks Beth melepaskan tembakannya dan memutuskan salah satu kaki Ellie. Beth ingin segera menghabisi Ellie, tapi salah satu dari mayat tersebut memegang kaki Beth. Beth yang terkejut dan tembakannya meleset memutus salah satu lengan Ellie. Beth membabi buta mengajar mayat yang memegangi kakinya dengan gagang senapan. Dia tidak sadar tubuh-tubuh mayat lainnya juga terbangun dan menghampiri tubuh Ellie yang terbaring di lantai. Mereka semua tertawa mengerikan dan menakuti Beth bahwa semua akan mati sebelum subuh. Beth dan Casey lari ke dalam lift. Untungnya sampai di sana listrik kembali hidup, tapi saat ingin menjalankan lift darah bercucuran dari segala penjuru lift. Semakin lama semakin deras dan tinggi, sementara itu kitab kematian kembali bergerak. Kali ini dia menciptakan monster dengan 1000 tangan. Seketika mayat-mayat lainnya merobek dan menyatu dengan tubuh Ellie hingga terciptalah iblis monster seperti yang tergambar dalam kitab kematian. Sementara itu Beth dan Casey semakin kesulitan di dalam lift yang dipenuhi darah. Mereka ingin menjangkau langit-langit lift yang bisa dibuka dan naik ke sana, tapi terlambat. Iblis Ellie malah lebih dahulu muncul dari sana. Darah semakin memenuhi lift, tapi karena kelebihan muatan, pintu lift akhirnya terbuka dan melempar Beth dan Casey keluar bermandikan darah. Mereka akhirnya sampai di basement dan menemukan mobil Ellie. Saat hendak pergi dari sana, mobilnya malah mogok. Sementara itu Ellie dengan wujud yang lebih menyeramkan mengejar mereka dari belakang. Untungnya mereka sempat bersembunyi. Casey tampak ketakutan. Beth mencoba menenangkannya. Mereka terus bersembunyi dari iblis tersebut, tapi tiba-tiba gerbang yang tadi mereka buka malah hampir tertutup dengan sendirinya. Beth dan Casey berlari secepat mungkin, tapi saat Beth berhasil lewat, Casey malah tertangkap oleh iblis tersebut. Dia menjerit meminta pertolongan. Beth yang dipenuhi amarah menghancurkan pagar besi di samping gerbang, dan tepat sebelum Casey dihabisi dengan gergaji, Beth datang menyelamatkannya. Iblis semakin marah melihat kemunculan Beth dan melempar gergaji hingga membuat Beth terjatuh. Sebelum sempat menyelamatkan diri, iblis jahat tersebut menangkap kaki Beth dan menyeretnya ke mesin penggiling sampah yang tengah hidup. Casey melihat Beth mati-matian bertahan agar tidak terkena mesin penggiling tersebut. Untung dia memberanikan diri mematikan mesin tersebut hingga Beth akhirnya bisa melepaskan diri. Dan di saat yang sama Beth mengambil gergaji yang tadi jatuh. Sambil berteriak dia menyuruh Casey menghidupkan mesin penggiling, kemudian dia menyerang iblis tersebut dengan gergaji, mendorong mereka hingga salah satu tangannya masuk ke dalam penggiling dan menarik bagian tubuh yang lainnya hingga hancur menjadi serpihan kecil. Iblis Ellie memohon untuk diselamatkan, tapi Beth yang dipenuhi amarah menggergaji sisa-sisa tubuh Ellie dan dengan tendangan terakhir semuanya lenyap di mesin penggiling sampah. Darah bertebaran di mana-mana. Pemandangan yang sangat menakutkan.
menjijikan, dan mengerikan. Casey menutup mata dan telinganya. Beth segera membawanya pergi dari tempat itu untuk selama-lamanya. Jessica baru saja keluar dari apartemen. Dia dan beberapa temannya berjanji ingin liburan di villa, tapi sampai di basement alangkah terkejutnya dia melihat darah di mana-mana. Dia ketakutan dan menangis hingga membuat kakinya sulit digerakkan, dan tanpa diketahuinya sesuatu yang bergerak secepat angin menghantam dirinya, dan film pun berakhir. Jadi guys, itu tadi alur cerita film Evil Dead Rise yang cukup menakutkan. Jadi kalau kalian suka jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.